Annyeong Yorobun, Astun di sini. Sebelum episode ini dimulai, gue mau kasih disclaimer bahwa seluruh audio yang ada di episode ini itu murni berasal dari kamera, karena kami lupa untuk menyalakan channel master di audio recorder pas take. Jadi kalau misalnya suaranya terkesan gak nyaman ya kami mohon maaf, begitu. Ya udahlah ya, lanjut ke episode 4. Ini kita mulai udah rusuh aja nih. Bedak. Berasa rusuh, heran gua. Herman gua. Aduh. Herman gua bisa. Kecil ngajakin dia. Nggak tahu. Mas thirsty. Laki. Baik lagi di Mas Thirsty. Laki. Nggak kompak lu. Parah banget sih. Parah banget. Ya maaf kan ini lagi lihat. Kacau banget sih. Mentang ya, sekarang ada yang harus tambahan gitu. Emang ada? Siapa kita open recruitment? Deng. Masa mesti ngeliat laki yang begini-begini mulu ya? Iya. Harus ada Biji ya kan? Agak gimana ya? Biji bunga matahari, kuaci maksud gua. Lu mah pikiran negatif mulu, males. Negatif ada ngomongnya dipotong. Iya. Nanti dikasihin banding editnya. Cuma gak ada kasihan sama gue. Lu gak kasihan sama gua, nge-sinkron gitu tuh ada. Iya sih, bener sih. Salah sih lo. Bener. Jadi host baru nggak nih? Hah? Jadilah. Nggak usah ya. Nggak usah. Kasihan udah jalan tampil di situ ya. Kita tuh pantas lagi kena lighting. Iya. Coba tuh, silakan. Panggil kan? Kita sambit. Kita panggil pun. Turbit. Acil. Pede. Percaya diri. Ini yang apa namanya yang kita singgung beberapa episode. Iya. Nah ini makhluknya. Hai. Siapa yang punya utang sama dia? Coba. Susah kan nyari orang ini susah. Susah banget nyari orang. Tapi by the way kalau nggak ada Acil nggak ada Mas Thirsty. Oh iya juga sih, bener. Iya nggak sih? Iya, soalnya gara-gara Acil ini nih yang bikin Mas Thirsty jadi bikin konten kayak gini. Katanya bikin aja dulu guys gitu. Bikin aja dulu guys. Hancur. Hancur aja. Ya, jadi Acil ngapain di sini? Jadi ngapain nih? Gue jadi co-host ya hari ini. Oh, Boleh. Iya, boleh. Kemarin kan jadi kontributor ya. Sekarang jadi co-host. Besok Iya. Ini yang mau nagih ACPD mana? Nih udah nih. Ini manusianya nih. Percaya diri. Yes, percaya diri. Gila. Mantap. Percaya diri menghadapi orang-orang yang FOMO. Wow. Waduh. Lu latihan lu ya? Besar sekali. Bridgingnya bagus dia sekarang latihan lu ya sekarang. Enggak. Privilege. Privilege. Buat apa deh pakai pernah di media? Gue kesel mau privilege ini. Kenapa tuh? Ya itu pokoknya dari segi fisik maupun pengalaman. Ya kan? Tapi kan kalau gue nggak ada privilege itu, gue nggak bisa membantu kalian. Oke. Kok sombong ya? Orang ini ya? Terdengar congklak ya? Congkak. Tapi masalahnya privilege gue tuh masih kurang sama orang-orang yang FOMO yang gitu lebih banyak. Oh iya, itu jelas. Sulit. Doku, dompet, ya kan? Lu punya duit, lu punya kuasa. Oh ya. coba, gue benci tuh kata-kata. Sering banget keluar gitu. Kayaknya kita salah ngajak dia ya? Kayaknya nggak usah ya? Udah ya, makasih ya. Oh my god, ketemu aja di AJOPD ya. Terus promo acara lu di mari lu, sebisanya lu. Iya. Lu bayangin deh, Cil. Kan tadi kita bilang lu paling pede gitu kan, Acil pede gitu. Gue gak pede, Acil pede tuh bukan Acil pede Apa tuh itu? Acil PD. PD, Itu artinya sebenarnya apa? Acil PD. Acil PD itu tadinya dibikin untuk podcast drakor. Jadi PD itu sebenarnya podcast drakor. Acil podcast drakor gitu. Sekarang apa? Sekarang ya iya. Sekarang jadi Acil pede, Acil Jadi podcast pot. Dian. Wah, Bisa. Enggak. Acil PD lagi hiatus guys.
Nah, jadi comebacknya di sini gitu. Betul sekali. Tapi kalau misalnya dibalikin Acil pede percaya diri menghadapi orang-orang yang FOMO, ini paling getol nih, Oh iya benar. Kayak paling vokal deh. paling vokal. Padahal sebenarnya ngomong barusan. Gue dong. Jadi ini guys, kan ada banyak orang-orang yang FOMO nih soal K-pop, apalagi tahun 2023 tuh K-pop emang lagi bisa dibilang comebacknya banyak banget. Kayak yang gue bilang di episode 2 Yang ya. lalu. Episode 2 yang Gua ada aja 2000 sekian sih. Amin, gua Iya, amin ya, gua iya, amin. benar. Di episode 2 kan bilang 2023 tuh lebaran gratis. Ya kan? Iya. Ya kan, jadi istilahnya banyak banget baik itu K-pop maupun yang non K-pop itu pada brut semuanya tuh. Pada datang semuanya ya. Nah, Anda datang semua, dompet megap-megap Pak, sesak napas. tapi buat orang-orang yang FOMO ini tidak megap-megap dompetnya. Oh iya sih. Betul. Tapi Karena mereka habis konser apa, bulan depan ada konser, hayu aja. Digas terus ya. Digas. Gas terus. nah, lu nih kan ada Acil nih yang Ah. experience per K-popannya tuh jauh lebih lama dari kita. Sumpah. Aduh jadi gak enak gue. San Benim nih Aduh, beneran. jangan gitu. Beneran, Real San Benim ini. Ya Allah. Coba kan jadi tuh waktu kita nanya-nanya waktu lagi negara ide buat bikin Iya. paket ini tuh si Acil tau sombong dia pamer. Ini kamar gua. Album NCT nggak tahu ada berapa banyak, Iya. BC ada berapa banyak, tuh tembok poster ada berapa banyak. Gua- Nonton konser berapa kali gue juga nggak tahu tuh. Iya. Pakai privilege juga masalahnya Oh, nontonnya. Gue waktu itu cuman inget ke Macil tuh, kalau gue ingetnya Cil beli ini aja lampu yang kayak lilin gitu. Terus kata dia, tenang gue punya sepak. Aduh. Salah. Istilahnya ngajarin ikan berenang. Salah. Mohon maaf, dia jangan-jangan bukan karena emang koleksi, reseller. Iya. Wah. Jangan-jangan. Betul. Kali ada yang mau bikin altar-altar kayak Acil ya kan. Iya. Dia difotoin dulu nih pertama, "Tak, mau kayak aku?" Tunjuk kuning ya guys, gitu. Bisa jalan terus. Nah, jadi gimana Cil? Lu kan sekarang fenomena orang-orang FOMO nih banyak nih. Nggak, yang terakhir-terakhir ini ada New Jeans gitu yang Iya. kolaborasi sama Spotify, terus Sama bikin McD, activity sama McD. gitu kan. Iya. Iya sama McD juga, Oh, terus Coca-Cola. Coca-Cola, sama Levi's banyak masalahnya nih. Banyak banget Tapi ya. Apple. Iya. Oh. Wow. Aduh, pusing gua nih. Gimana itu? Nah, cuman kalau misalnya fokus ke situ ngomongin orang FOMO yang jeans, terus nanti ya, kalau kemarin sebelumnya juga ada Blackpink juga. POV lu gimana sih Cil? Lihat orang-orang yang FOMO banyak duit, sedangkan banyak fans-fans yang sebenarnya sejati banget gitu, kayak ngeliat orang kayak gitu. Pasti nih kurang ajar banget nih. Ini pandangan gue. Ini pandangan gue menurut gue yang apa ya? Menurut gue orang-orang FOMO itu sebenarnya nggak apa-apa kalau bagi gue sebagai pandangan awam ya, maksudnya untuk pandangan umum FOMO ya nggak apa-apa ya kan, lo emang pengen mengenal sesuatu yang lagi ngetren kan, kayak lo pengen ikutan ada apaan sih nih yang lagi ngetren. Sebagai orang biasa juga kita kan FOMO sama hal-hal yang lagi ngetren di sosmed, kayak baru-baru ini ada thread ya kan, Ya. kita pasti ikutan, apa nih, ikut dong. Nah adalah baru nih girl group lah, New Jeans yang baru global, lagunya tuh easy listening, terus ya gampang diikuti. Menurut gue ya nggak apa-apa kalau misalkan emang ya udah lu FOMO nggak apa-apa, cuma ya lu kira-kira aja deh di sini, karena ini kan nggak semua orang punya privilege yang sama kayak lo gitu, kayak duit lo tuh emang banyak tapi ya udah lu pikir gitu, lu saling apa ya, kayak tolong dong kasih space buat gue juga gitu. Gue tuh juga ngefans banget, gue yang apa ikutin dia dari nol. Kayak misalkan gue nih, gue nggak menganggap New Jeans, tapi gue kayak POV gue kayak ngefans sama NCT deh misalkan. Kan setidaknya ada 1-2 orang yang emang FOMO sama NCT gitu ya. Kayak emang pengen lihat misalkan salah satu yang lagi ngehits banget, salah satu membernya gitu, atau misalkan Taeyong yang baru-baru ini lagi kesini, atau enggak si Jaehyun yang paling ganteng. Iya, Harus ada paling ganteng ya. Subjektif itu, subjektif. Paling ganteng. Itu sama kayak lu dibilang ganteng sama malu gitu. Barusan tadinya kan POV ya secara general gitu. Ya. Mengerucut. Mengerucut. Ya, tadinya objektif banget nih. Iya. Kok jadi subjektif? Kok jadi subjektif? POV itu juga. Nah, maksud gue kayak
ya jangan terlalu mengerucut banget deh. Mungkin ya yang tadi dikat aja deh. Yang tadi dikat aja. Nih gue ulang. Jadi menurut pandangan gue, kalau menurut gue ya, FOMO itu nggak apa-apa sih. Kayak ya lo misalkan ngikutin tren ya karena emang lo pengen penasaran aja gitu, kayak apa sih ini girl group siapa sih, kayak New Jeans siapa sih, kok lagunya enak, ya udah nggak apa-apa kalau misalkan emang lo suka, lo tertarik, ya it's okay, nggak masalah. Tapi ya ada nih satu kelompok yang emang privilege-nya nggak ada, secara budget nggak ada ya. Kayak dia tuh udah nabung dari lama, udah ada goals yang pengen dia tuju, kayak udah ditulis nih tahun depan ketemu New Jeans. Waduh. Pas ketika hari H tiket sales dibuka New Jeans-nya, terus dia ternyata nggak dapet. Ya. Dan ternyata orang-orang yang dapet ini adalah orang-orang berprivilege yang FOMO gitu. Itu kan kayak yang orang-orang nih, maaf banget, karena gue pernah ngalamin di mana gimana ya, gue waktu itu mau nonton NCT 127 waktu itu. Oh, iya. Oke. Korban Day One itu rasanya sedih banget gara-gara ada segerombolan ini tuh emang kayaknya orang kaya ya, dia nonton di segala macam acara NCT gitu. Terus abis itu dia yang ngedorong-dorong pagar itu kan, kayak pengen bola itu kan. Dia salah satu. Oh iya, ya gue tahu nih. Itu kan juga dia triggernya adalah FOMO gitu, kayak gue pengen dapet bola yang tanda tangan. Padahal kalau misalkan dia meredam ego dia, itu nggak akan jadi rusak kayak gitu. Yes, Kayak semua orang tuh akan dapat pengalaman yang sama. Betul. Kategori manapun. Orang yang udah nabung sejak lama, dia akan dapat pengalaman yang sama yang FOMO itu. Iya sih. Nah, kalau misalkan FOMO berprivilege, oke, dia bisa keluar negeri kemanapun ngikutin idolanya, tapi yang nabung banget, yang nyari duitnya susah, itu Dan gimana? kesempatannya cuma Cuma sekali, iya. Iya. Nah itu gimana? Jadi menurut gue ya FOMO itu nggak apa-apa, tapi lo coba pikir deh gimana orang-orang yang di bawah itu. Bayangkan. Tapi berarti kalau di sum up sebenarnya dampaknya as simple as orang-orang yang udah nabung dari lama tuh jadi kayak mendapatkan kerugian yang mungkin buat orang lah nggak apa-apa lagi. Misalnya gue nabung buat dapetin VIP, tapi VIP habis sama gara-gara orang yang berprivilege ini yang punya banyak duit ini. Anjing, gue cuma dapetnya kayak satu di belakangnya lagi misalnya, atau yang paling murah gitu kan. Jadi kayak yang lu ngelihat si misalnya nih sebutlah selebgram A gitu ya, atau seleb top A gitu. Dia dapat VIP, terus dia paling depan nonton, ternyata dia cuman pas lagu yang paling hit baru nyanyi. Itu kayak humming doang, tapi kayak cuman alu-alu doang, tapi nggak yang apa lu bener-bener teriak-teriak gitu kan. Jadi kayak apa ya, gue nggak tahu nih istilahnya apa, mungkin kayak kerugiannya di feelingnya kali ya. Ya, feelnya jadi kayak apa namanya, jadi kayak yang pengennya lu all out tapi ketahan. Iya, ketahan gitu loh. Nah, istilahnya gini, kalau gue bisa nambahin, ini ada beberapa poin yang gue bilang 2 poin di episode pertama gitu, ada 2 poin jenis orang-orang FOMO sebenarnya. Yang satu yang tadi yang sudah di sum up sama Acil, yang FOMO bangsat itu ya. Ih, galak sekali kamu ya. Kamu galak sekali gitu. Ya, paling yang nyebelin lah, yang nyebelin yang istilahnya yang merugikan orang lain. Yang satu ya, tapi ada lagi satu lagi, yaitu ya emang karena gue penasaran sama nih artis nih, ya kan? Gue penasaran sama nih artis, gue nggak tahu sama sekali istilahnya sekali lagunya, mungkin istilahnya udah riset dari H-1 lah istilahnya, udah beberapa lagunya, tapi kayak ya namanya juga dengerin satu hari belum kesemuanya belum kesirap kan. Nah, gue pengen ini nih, gue pengen apa namanya, gue rasain sendiri nih gimana sih kalau misalnya dia penampilan live-nya. Ya siapa tahu kan istilahnya dari yang cuman FOMO doang, ternyata ketika lu lihat live-nya jadinya apa namanya, jadinya oh ternyata live-nya gini ya gitu loh, live-nya gini, oh gue jadi fix nih, gue bakal stand di grup istilahnya gitu, dengan harapan seperti itu kayak istilahnya gitu. Ya kalau gue ngeliat ya sebenarnya itu 2 hal yang emang pasti ada dan kayak tiap tahun akan selalu ada gitu dari generasi ke generasi gitu. Cuman emang yang perlu di apa ya, gue mungkin ini sesuatu yang nggak bisa diganti, nggak bisa diubah, nggak bisa diantisipasi gitu.
jadinya kayak selalu rame dan jadinya bener-bener ngasih dampak yang nggak kasihan lah gitu sama yang udah nabung lama gitu kan, dan benar-benar apa namanya, benar-benar yang sad banget gitulah. Dan menurut gue orang-orang yang FOMO punya privilege untuk benar-benar apa namanya tuh, benar-benar bisa nonton series, bisa beli merchandise yang limited itu dan lain-lain tuh adalah orang-orang yang selalu muncul di sosmed as selebgram mostly. Yes. Seleb talk mostly sih kayak gitu ya. Jadi kayak kita tuh kayak apa sih ini orang gitu kan. Iya, untuk bahan konten biasanya. Bahan konten. Karena kalau jadi kalau gue boleh share experience gue nonton konser Blackpink kemarin, itu adalah bukti di mana banyak banget orang FOMO di situ. Yang bahkan dia cuma tahu Lisa dan Jennie. Iya. Yang bahkan Gue cuma setuju. tahu lagunya tuh Cuma yang terakhir-terakhir. tahu satu, ya kan? Tahu satu, tahu dua gitu kan. Iya. Dan selebgram banyak yang gitu kan. Dan di day 2-nya itu kalau nggak salah ada satu akun yang viral yang kontennya tuh nih orang tuh nyanyi lagu, gue lupa lagunya apa. Tapi belakang-belakangnya tuh wah yang kayaknya pernah lo lihat di FYP, lo pernah lihat di Explore, IG. Diem. Wah. Kayak gitu ya. Itu kayak wah lu gimana sih? Kok kayak relate yang kayak sama yang cerita gue kemarin nih? Yang di Explore kemarin ya. Aduh. Iya, ya begitu. Gue pun juga gitu sebenarnya waktu experience nonton konser Aespa itu kayak ada samping gue yang sebelah kanan, tapi kayaknya dia mungkin nyanyinya nggak yang sesemangat kita. Dia tuh ya udah kayak nonton itu ngilangin tangan gini ngangguk udah gitu tuh kayak nggak lo apa kek teriaknya nyanyi kayak apa kek maksudnya ya gue tahu sih lo di belakang gue tuh nggak kehalangan sama gue cuman Gue kasihan yang nonton Aespa siapa di belakangnya dia coba. mohon maaf Yang kemarin komen coba tolong ya, munculkan diri. Ya. Marah aja munculkan nggak diri. apa-apa, gue juga suka marah kok dia tuh banget soalnya. mohon maaf nih tapi gue sebenarnya ada orang-orang yang seperti itu juga di sekitar gue gitu Iya. kayak yang kok lu menikmati konsernya maksudnya lu kalau nggak menikmati konsernya gitu. Tapi sebenarnya gini, gue ada pertanyaan gini sih. Untuk menghadapi para manusia FOMO ini, apakah kita as istilahnya kayak yang emang udah nge-standarin ada nggak atau enggak apa namanya harus nggak kita ada audacity untuk menggatekeep ini kita dari orang-orang FOMO tersebut? Orang FOMO tuh menurut gue nggak bisa dihilangin deh. Dia akan selalu ada, mau gimana pun nggak bisa dihindarin. Iya sih, kita Ya kayak tadi gue bilang setiap generasi Setiap generasi tahun pasti ada. sih. kita juga pasti bakal kita juga Kita pasti pernah pasti akan selalu berhadapan dengan orang-orang FOMO nah, gitu. akan selalu berhadapan dan akan pernah. Akan pernah. yang pasti pernah. Misalnya kita nggak sampai sini juga karena bukan apa kita juga FOMO juga sebenarnya. Iya. Iya. Awalnya Kan kayak semua berangkat dari FOMO, Iya. tapi yang memanfaatkan FOMO itu menjadi ini. lebih Nah baik itu dia. itu Nah, ini. sulit, ya. kan Gimana, ada Bang? orang Gimana, yang Bang? mau belajar sama enggak. Nah ini yang kan. Nah ada orang-orang yang FOMO tapi emang ya udah emang dia habit dia adalah FOMO dan Iya. menghambur-hamburkan uang. Dan itu dia privilege-nya yang disalahgunakan. Iya iya Ya, itu sorry dia. agak track back dikit ya. Kayaknya ada kelewat tadi, maaf hilang ya. Jadi apa? Kalau gue sih tadi ngeliatnya kerugiannya itu bukan cuman buat fans secara umum Pak, tapi menurut gue sih buat idolnya juga gitu loh. Jadi maksud gue gini, dengan insiden yang tadi Acil bilang itu yang apa? Ngerobohin pagar ya? Mm-mm. Yang tadi Terobos barikade. itu tuh takutnya si artis ini tuh nggak mau lagi kesini. Nah, Nah itu benar. dia. Itu juga ngerugiin nggak sih dia. buat teman-teman yang misalkan aduh gue belum sempet nonton lagi terus Nah, tiba-tiba itu. next year gitu misalkan dia announce Asia Tour itu tapi nggak ada Jakarta mau Nah itu wah nangis darah gue. itu yang gue lihat kayak misalkan apa ya baru-baru ini Taylor ya kayaknya kayak gitu ya Taylor Swift Taylor Swift tuh nggak nyantumin nggak Indo nyantumin, di iya itunya. nggak nyantumin Indonesia. Oh ya tapi itu kan sebenarnya faktornya banyak Iya ya. banyak faktor itu Banyak maksud faktor. maksud gue mungkin karena dengan ini jadi si idolnya ini merasa bad experience di kita gitu loh nggak maksud gue. Iya. Oh, Kayak hmm. gue pas di Indo aja fansnya rusuh orang apa namanya barikade dirobohin gitu. Iya. Tapi related to that itu menurut gue ada faktor
nggak jauh-jauh dari orang yang FOMO untuk pengen ngerasain euforia si konser apapun Iya, itu. paham. Tapi yang pada akhirnya menyalahgunakan Ya, itu menyalahgunakan privilege Itu apa sih dia. bentuk penyalahgunaannya kalau di teori gue tuh as simple as apa namanya dijual lagi tiketnya gitu kan. Misalnya aja kayak privilege-nya internetnya cepet gitu kan. Iya. Gue buka jasa ini ya, jasa calo gitu. Dengan- Calo kalau jasa Iya. nanti kita kalau ngomongin calo dan jasa itu dua berbeda tuh menurut gue. Itu nanti aja. Oke, ntar dijual ya kan, itu dijual Hmm. dengan harga yang setengah dari Setengah kali lipat dari. iya, setengah kali lipat dari harga normalnya. Iya. Nah, karena gini, ketika lo FOMO terus lo menyalahgunakan privilege itu makanya keluarlah kayak kemarin ada selebgram atau selebtok yang ngejual tiket konser Blackpink-nya tuh sampai Iya, iya, iya. belasan juta, Oh, atau bisa 2-3 Seragam kali. motor ya. Iya, bingung Seragam tuh tiket VIP. motor. Iya. Heeh. Kalau apa yang beli sih, ya mungkin orang-orang yang punya privilege banyak duit juga gitu. Atau ya emang Itu Atau ya, yang emang- privilege bodoh ya berarti. Iya. Kok mau lo bayar? nggak berprivilege dan kepepet. Gitu. Nah, itu tuh jadi kayak kerugian kayak gitu tuh yang kayak itu rasanya banget lah ya. Benar. Oke, paling ya kalau kita ngomongin soal FOMO kayak kata Acun akan ada habisnya. Tapi ya mau gimana, pasti akan selalu ada. Tinggal pilihannya lo jadi pintar atau jadi bego aja sih. Lu mau istilahnya gini, statement terakhir deh. Untuk jadi FOMO itu, lu mau mempelajari ininya, lu mau Yes. mempelajari The culture. the culture atau orang atau Idolnya. idol yang lu tonton, Ya. atau lu mempelajari engagement rate. Kalau misalnya pengen mempelajari engagement rate, bisa tanya kita. Iya. Kita bisa bantu jadi konsultannya. Masuk. Oke, kalau gitu, thank you buat Cabut. Acil yang udah datang ke Yeay. sini, Mas Master Team. Mungkin abis ini kita bisa ngobrol lagi yang lain gitu ya. Kayaknya sih bakal ngobrol lagi yang lain. Thank you. Oh ya gitu, thank you banget buat orang yang udah dengerin Mas Master T atau udah nonton. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Bentar dulu. Ya. Oh belum. Jangan lupa follow. Ya, subscribe, bener. ya kan? Spotify, Noise, apalagi YouTube. YouTube. TikTok, Instagram, tolong Ya. di follow dan subscribe. Thread ntar OTW. Enggak. Gampang. Tunggu kontributornya aja. Ya. Ya udah. Sama apa X ya? Twitter apa X sih sekarang namanya? X. X ya itu dah. Yo, see you. Bye. Bye.